Baunya juga wangi, nggak kayak orang-orang biasanya lah kan, wangi. Dan dia tuh berdiri, ya pokoknya berdiri lah. Dia tuh nggak banyak kata, nggak apalah. Lama-kelamaan dia tuh nangis. Bertemu lagi bersama Kuresa Official. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, untuk video kali ini, untuk cerita horor dan mistis kali ini, aku mengundang salah satu narasumber lagi, ya. Dan ini dengan AA siapa namanya? AA Jahat. AA Jahat. Oh, iya. Bukan AA Baik. Bukan. Oke. Nah guys, jadi narasumber kita namanya AA Jahat. Nah jadi di sini AA Jahat ingin menceritakan suatu pengalaman pribadinya yang katanya itu terjadi persis dengan dirinya sendiri. Betul. Ya. Nah, jadi katanya ya tadi di backstage dia ada sedikit banyak cerita bahwasannya itu ada sosok kuntilanak yang menyamperin, yang menghampiri lah ya diri AA Jahat pada saat itu ya. Dan ini posisinya malam hari. Nah, bisa langsung ceritakan aja nggak apa-apa? Ya intinya lagi santai lah ya, lagi santai sambil main HP. Ya pertama ada suara aneh lah kayak burung hantu dan sebagainya. Macam-macam lah. Ya dari hawanya itu juga beda. Udah beda. Udah ngerasain yang udah nggak enak banget gitu hawanya. Udah nggak enak, ini ada apa? Tapi dengan santainya kan ya udahlah sambil rebahan ya kan, main HP. Ya lama kemudian kok kayak panas gitu. Panas. Kayak panas, kayak gerah deh kan, kayak apa ya. Sebentar, dan ini posisinya itu di dalam rumah apa di mana tuh, A? Pada saat itu? Luar rumah lah. Oh, di luar sambil rumah. Ngopi ya kan, ngopi, rebahan lah, sambil santai lah pokoknya. Di luar rumah aja ngerasain panas ya? Panas. Padahal cuaca dingin gitu, cuman kayaknya panas. Ya nggak tahu lah ya kan. Di belakang itu mungkin dia udah standby dari jam berapa. Saya baru sadar gitu kan. Kalau di belakang tuh ya emang dia menampakkan dirinya gitu kan. Cuman dia nggak menunjukkan wajahnya, itu dia menghadapnya itu kayak ke belakang. Respect dong, ya kan, kita lihat, oh siapa ini kan. Ya tapi saya masih belum sadar kalau itu emang ya sosok Mbak Kukun lah ya kan. Mbak Kukun masih dengan santainya. Lama kelamaan itu semakin mendekat, kok hawanya beda gitu kan, kayak merinding gak jelas lah. Ya mungkin angin atau apalah ya kan, biasa kan. Begitu saya sadar, ternyata dia tuh udah di belakang pas AA. Jadi posisi saya kan di balai ya kan, balai yang dia nyandar. Dia tuh di belakang, dia tuh berdiri pas. Begitu saya refleks ke belakang, kaget lah. Ini siapa gitu kan. Baunya juga wangi, nggak kayak orang-orang biasanya lah kan, wangi. Dan dia tuh berdiri, ya pokoknya berdiri lah. Dia tuh nggak banyak kata, nggak apalah. Lama-kelamaan dia tuh nangis. Oh nangis. Dan AA hebat ya, nggak langsung lari ataupun apa ya? Sebenarnya itu udah, rasa takut tuh udah ada, pengen lari tuh ada, cuman nggak bisa. Nggak bisa, jadi nggak bisa. Terdiam di situ, terpaku. Terdiam. Kayak mau lari kayaknya nggak bisa. Takut udah pasti ya kan, ya udah kayak gemeter itu kan, lutut tangan tuh udah kayak nggak bisa gerak sama sekali. Sontak kan, begitu saya refleks, nah dia itu menjauh. Nah menjauh, dia itu langsung pindah ke pohon kan, ada namanya pohon dukuh lah itu kan. Pohon apa, duku? Iya, pohon dukuh. Nah dia standby di situ sambil gantungan itu kakinya itu. Nah, dan baru pun masih di situ juga. Masih di situ. Begitu saya ngelihat dia gelantungan, saya langsung refleks kan, masuk ke dalam, dia karena takut. Nah setelah saya masuk ke dalam, masih ada tuh suara dia tuh, suara tangisannya tuh. Cuman saya nggak berani lah kalau ibaratnya buat nyamperin atau apalah, buat ngintip atau apa segala. Itu sontak itu muka hitam putih semua itu, pucet ya. Iya, pokoknya berantakan lah itu. Rasa takutnya campur aduk. Nah setelah
saya masuk ke dalam dan suara tangisannya dia itu nggak ada. Saya keluar lagi kan, penasaran. Ternyata dia masih ada. Oh masih. Ya begitu saya masuk keluar, dia masih di situ. Ya ternyata dia emang penunggunya pohon di situ, duku pohon itu. duku itu. Ya mungkin perkenalan lah ya kan, karena emang dia tahu dia orang baru atau saya yang orang baru gitu kan, nggak tahu lah. Ya itu juga baru hari itu, dan hari kemudian pun dia begitu menampakkan diri. Menampakkan diri. Cuman karena saya udah terbiasa, karena ya udahlah biarin aja. Itu yang barusan yang cerita tuh baru pertama kali melihat sosok itu di situ. Pertama kali itu melihat. Jadi karena udah keseringan, jadi ya udah jadi biasa jadi gitu biasa, ya. Itu udah. Jadi udah kayak warga sekitar lah ya kan. Jadi bodo amat lah, udah biarin. Mungkin para tetangga atau yang tinggal di situ mungkin udah sering banget kali ya melihat sosok itu kali ya di situ ya. Mungkin sih, mungkin. Tapi saya pribadi sih baru pertama kali. Ya kan, ya ibaratnya tempat dia tuh sama rumah saya itu nggak jauh. Cuman depan-depanan rumah lah ibaratnya. Cuman kalau tetangga-tetangga yang lain mah saya kurang hafal, pernah ngeliat atau enggaknya. Cuman kalau dari pribadi saya ya emang pertama kalinya ngelihat. Gitu. Terus penunggu pohon duku itu kan sosok itu gitu. Nggak pernah ngelihat lagi sosok-sosok yang lain gitu. Ataukah memang dulu tempat itu tuh memang entah kuburan digusur ataupun dulu ada rumah kosong digusur atau apa, itu nggak ada. Memang cuman pure penunggu pohon duku itu aja gitu. Menurut orang tua saya ya, yang lebih paham ya kan lokasi di situ. Itu ya emang astana lah. Astana itu ya tempat berkumpulnya ya makhluk-makhluk gaib di situ ya kan. Begitu diratakan, terus dibikin rumah, ya itu di rumah itulah dia. Antara pohon duku sama rumahnya itu ya emang bergandengan. Oh, berarti pohon duku ini rumah kosong, gitu. Betul, rumah kosong ini udah lama kosongnya? Sekitar 8 tahunan lah. Wah, udah cukup lama ya. Ada yang ngisi juga paling sehari 2 hari. Oh, berarti rumah itu bukan rumah yang benar-benar kosong. Berarti rumah kosong tapi pernah dikontrakin, pernah disewain. Mungkin orang yang pernah nyewa di rumah itu juga mungkin merasakan hal-hal yang tidak enak kali ya. Mungkin. Jadi makanya nggak betah ataupun apa. Karena aku juga pernah ada cerita temanku itu di daerah Jawa Barat sana, di Kuningan, Cirebon. Jadi dia ada satu rumahnya itu memang dempet-dempet gitu ya. Nah jadi setiap kali orang yang nyewa di situ itu nggak betah, karena setiap kali yang nyewa pasti diganggu gitu. Mungkin sama kali ya seperti itu. Karena mungkin mereka merasa terganggu gitu kan, ini rumah saya gitu ya kan. Memang jangan disewa intinya kayak gitu. Oh berarti dulu itu astana ya. Kalau bahasa Sunda itu astana namanya itu. Ya tempatnya makhluk-makhluk halus ya di situ. Oh gitu. Cuman kalau bahasa Indonesianya mah apa tuh? Kurang hafal saya. Berarti serem juga ya, mungkin kalau aku ada di posisi AA pada saat itu, mungkin aku udah nggak pikir panjang lagi gitu. Memang sih kalau misalkan di saat kita berpas-pasan dengan makhluk yang seperti itu gitu ya, sebenarnya sih antara mau lari ataupun enggak. Kalau aku sendiri pribadi, aku tuh pernah ya cerita nih, pada saat aku di rumah tetehku, aku itu sekitar tengah malam tuh kan aku kan lapar gitu. Terus aku makan. Habis makan aku kan pasti naruh piring kotor itu kan ke pencucian piring. Pada saat itu dapur sama garasi tetehku tuh diskat sama pintu sama tembok gitu, dan pintu itu tertutup rapat banget gitu loh. Nah pas aku naruh piring, tiba-tiba itu pintu tuh kebuka sendiri. Pertama kebuka tuh nggak terlalu lebar lah ya.
Terus yang kedua kali itu lebar banget. Logikanya kalau misalkan itu pintu ketiup angin ataupun ada yang buka, otomatis pintu rapat kan pasti bunyi keceklek ataupun apa gitu. Ini nggak ada bunyi sama sekali. Nah di situ aku ngerasa kalau aku lari, aku ngerasa sosok itu bakal ngejar aku, gitu ya. Tapi kalau misalkan aku nggak lari, mau kayak gimana? Jadi ya mendingan diem gitu ya, mendingan diem. Mungkin seperti yang itu ya rasakan pada saat itu gitu ya kan, gugup gitu. Pokoknya kalau lari ya bahaya ke kitanya, diem pun ya kita takut, gimana bingung lah pokoknya. Iya, nggak gitu. Mau gerak. Tapi suara tangisan Tante Kun-kun lah kita panggil Tante Kun-kun ya. Suara tangisan Tante Kun-kun itu tuh terdengar jelas nggak sama pada saat itu? Itu terdengar jelas. Jadi kayak orang sedih kayak gimana sih kan? Iya, itu suaranya itu terdengar jauh apa dekat? Dekat. Karena posisi saya masuk rumah, ya paling sekitar 10 meter lah dari lokasi pohon duku itu kan. Ya jelasnya di situ. Biasanya nih ya, katanya kalau misalkan sosok itu terdengar jauh, itu dekat. Kalau misalkan dia dekat, itu dia jauh, gitu. Berarti yang dengar itu kan dekat, berarti dia jauh, gitu. Karena memang ini aku juga ada pengalaman ya guys ya, dan ini pengalaman ini baru terjadi 2 atau 3 hari yang lalu gitu. Jadi posisinya itu aku lagi di rumah tetehku. Memang di rumah tetehku itu memang bukan banyak sih, ada yang ngejaga gitu. Jadi ada beberapa sosok lah yang jaga. Cuman di situ sosok itu memang nggak mengganggu, cuman dia kayak mau melihatkan bahwa saya tuh ada gitu. Perkenalan ya. Perkenalan. Jadi bayangin aja. Pas tengah malam, aku habis bantu tetehku bikin kue. Ini karena menceritakan tentang Teh Kun-kun ya. Jadi aku kebetulan pada saat malam itu, yang terjadi itu, yang kita dengar itu suara Teh Kun-kun juga gitu. Jadi pas tengah malam tuh guys, sekitar jam 11:30 kita kan baru beres bikin kue tuh sama teteh. Terus sekitar jam 12 kurang, tetehku tuh mandi gitu. Pas mandi, aku tuh duduk di sofa sendiri, anaknya udah tidur gitu, masuk ke kamar gitu. Rumah teteh kan 2 lantai ya, dan lantai 2 itu jarang banget diisi lah intinya kayak gitu. Tapi tetap lah kalau diberesin tuh masih tetap gitu. Nah, teteh aku mandi, aku duduk di sofa, aku sambil main game tuh, sambil main game, tiba-tiba ada dengar suara ketawa gitu, hihi gitu. Nah, teteh aku tuh manggil dari kamar mandi gitu kan, Neng, kata kayak gitu kan. Ketawa barusan? Enggak. Tapi aku juga denger gitu. Aku kira teteh aku di kamar mandi iseng gitu ya kan. Oke, udah aku lanjutin lagi dong main game gitu kan. Ternyata yang kedua kali dengar lagi ketawa hihi gitu ya kan. Dan itu lantang banget gitu. Terus tetehku pun manggil aku lagi dari kamar mandi, Neng gitu. Ketawa ya? Enggak. Dan aku pun langsung pelan-pelan dong jalan dari sofa ke kamar mandi, langsung masuk ke kamar mandi. Jadi aku tuh kayak nemenin tetehku di situ. Kata teteh, itu suara apa tadi? Nggak tahu, aku bilang gitu. Jadi kamar mandi tetehku itu kan di bawah tangga. Katanya sih kalau misalkan rumah 2 lantai, pasti banyak penunggu tuh tinggal itu di bawah tangga. Gitu. Jadi pas pula kamar mandi tetehku tuh di bawah tangga gitu. Jadi rupanya cerita memang ternyata di rumah tetehku itu tuh ada makhluk sosok kuntilanak juga di situ. Tapi dia ngejaga, dia nggak bermaksud mengganggu ataupun apa, itu enggak. Dia hanya mau memperkenalkan diri sama kita gitu. Nah terus jarak 2 harinya lagi, pas malamnya lagi tuh kan ada teman tetehku tuh datang ya kan. Jadi ada sepupu kita juga datang di situ. Ada iparnya teteh juga, apa segala semua kita ngumpul lah. Dan itu posisinya memang cewek semua. Jadi suami teteh tuh lagi nggak ada, lagi di luar kota gitu ya kan. Kita lagi ngobrol-ngobrol, dan itu pun di jam yang sama gitu, di jam 12 kurang teteh mandi, dan itu kita dengar suara itu tuh dengar lagi. Yang dengar tuh bukan saya, bukan teteh ataupun siapa, semuanya didengerin dia gitu. Jadi aku juga pernah ada yang ngasih tahu kalau misalkan suara sosok seperti itu, kalau 3 kali itu benar, itu sosok itu. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu bukan. Itu manusia, gitu. Jadi iseng gitu. Jadi itu dia pas waktu aku sama teteh itu aku dengar cuma 2 kali. Karena posisinya kedua kali aku langsung ke kamar mandi nemenin tetehku gitu kan. Karena aku juga takut gitu ya kan. Nah jadi
Yang kejadian kedua itu 3 kali gitu. Pokoknya kalau sekali, 2 kali, 3 kali itu sosok itu. Tapi kalau lebih dari 3 kali ya itu bukan, itu manusia. Itu sih yang aku tahu gitu. Jadi memang sih kalau sosok seperti itu yang penting kita nggak mengganggu. Mungkin di saat kita lagi apes kali kita bisa mendengar ataupun melihat kali ya gitu bisa, ya. Bisa. Jadi itu AA di situ tuh diperlihatkan itu bukan sekali aja, tapi sering malah ya, udah berulang kali gitu ya. Dibilang udah bosen lah gitu. Udah bosen ya gitu. Udah nggak kaget, tapi sebenarnya ya takut. Cuman ya berbagai dia sering, jadi udahlah biarin aja. Kan yang penting kan nggak sama-sama mengganggu. Iya. Ya mungkin kalau dia nunjukin wajahnya atau nampakin dirinya, ya perkenalan ya wajar lah. Tapi kan nggak sering-sering juga kali. Tapi kan muka nggak ditunjukin kan mukanya. Dia ditutupin itu, rambutnya itu, pokoknya nutupin mukanya itu sampai ke betis lah itu. Rambutnya itu nutupin muka itu. Dia nggak pernah nunjukin muka. Paling kalau nggak dia ngebelakangin, nyamping gitu. Kalau ada pada depan muka tuh enggak. Ya mungkin malu lah dia lah. Iya. Saya juga takut. Iyalah, sedangkan aku aja cuman suara aja udah merinding, udah pada ketakutan gitu ya kan. Nah guys, itu tadi pengalaman pribadi AA Jahat ya yang dilihatin sama sosok seorang kuntilanak gitu ya kan, dan itu posisinya nggak jauh banget dari depan rumah AA Jahat ini ya guys ya. Dan mungkin kalau misalkan aku ataupun kalian ada di posisi AA Jahat, mungkin nggak tahu lagi deh apa yang terjadi gitu ya kan. Jangankan untuk lari, mungkin untuk ngebaca-baca doa yang kita tahu pun jadi nggak tahu, jadi lupa mungkin ya. Susah kita ya. Kayak sakit mendadak, diem aja gitu kaku ya. Jadi kayak dirantai gitu, mau ngapa-ngapain tuh susah. Napas aja susah. Oh, napas susah. Bener. Iya. Saking kok takut, gugup, ya pokoknya campur aduk lah itu. Nah guys, kayaknya sih cukup sampai sekian ya untuk cerita AA ya, pengalaman pribadinya gitu ya kan. Jadi aku mau ingatkan sekali lagi sama kalian, kalau misalkan kalian juga mau berbagi pengalaman, berbagi cerita mistis, kalian jangan lupa untuk nulis cerita kalian dan kalian bisa kirim tuh ya ke email yang ada di kolom deskripsi. Nanti cerita kalian bakal aku ceritain di next video aku di saat aku tidak mengundang narasumber. Nah oke guys, sampai ketemu di video Resa selanjutnya.